Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Pratiwi, mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, jurusan PGSD dari kelas F periode 2021. Di sini saya akan membawakan materi mengenai tokoh filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu philos dan sophia. Philos berarti cinta, dan sophia berarti kebajikan, kebaikan, atau kebenaran, atau diartikan juga sebagai cinta atau hikmah. Menurut Hasbullah Bakri, ilmu filsafat adalah ilmu yang mempelajari sesuatu secara mendetail, seperti ketuhanan, alam semesta, dan manusia, sehingga mencapai pengetahuan tentang bagaimana hakikat yang dapat dicapai akal manusia dan bagaimana semestinya sikap manusia ketika telah memperoleh pengetahuan. Tokoh filsafat Indonesia. Filsafat Nusantara adalah ilmu yang berisikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi yang diselidiki dan diketahui dengan akal budi mengenai akal, hakikat, ilmu, dan sebab segala yang ada di Indonesia yang kemudian menghasilkan teori yang mendasari suatu kegiatan alam pikiran Nusantara. Hal ini penting untuk dicermati kembali sehingga bentuk evaluasi krisis bahwa filsafat Nusantara merupakan kajian yang dapat berdiri sebagai bentuk narasi dari pemikiran filsafat, bukan hanya sebagai potongan-potongan fenomena sosial yang perlu dievaluasi. Usaha yang dapat dilakukan untuk merumuskan filsafat Nusantara adalah dengan berpikir logis dan berpikir simbolis. Atas dasar ini pula, lahirlah beberapa tokoh yang mengisi alam pikiran Nusantara dengan perspektif masing-masing, menyoalkan jawaban dari falsafah Indonesia. Di sini saya akan memberitahu 7 dari beberapa tokoh filsafat yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Pankulaman, Hindia Belanda pada 2 Mei 1889 dan wafat di Yogyakarta pada 26 April 1959. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara masuk ke dalam filsafat aliran idealisme. Aliran ini menyatakan nilai itu bersifat mutlak, benar dan salah baik buruk secara fundamental yang tidak berubah dari generasi ke generasi. Konsep pendidikan budi pekerti yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara pada dasarnya mengacu pada nilai benar dan salah serta baik dan buruk yang bersifat mutlak dan universal. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara juga masuk ke dalam filsafat aliran rekonstruksionisme. Aliran ini menyatakan tujuan pendidikan adalah membuat aturan sosial yang ideal dan merekonstruksi budaya pada masyarakat majemuk. Konsep trikon yang dikembangkan Ki Hajar Dewantara terdiri dari kontinuitas, konvergensitas, dan konsentrisitas yang pada dasarnya memberi tempat budaya masyarakat lain yang majemuk ke dalam budaya masyarakat setempat sepanjang perpaduan antar budaya tersebut bersifat akulturatif dan saling mengisi. Selanjutnya ada Musa Asy'ari. Musa Asy'ari, filsuf muslim sekaligus guru besar Universitas Indonesia Negeri Yogyakarta. Asy'ari pertama-tama mencoba untuk mengurai definisi filsafat dan Islam yang jika digabung maka akan memiliki makna sebuah olah pikir yang radikal dan bebas, dan berada pada tataran makna yang memiliki sifat, corak, dan karakter yang menyelamatkan dan memberikan kedamaian hati. Asy'ari meyakini bahwa di dalam kajian filsafat Islam terdapat berbagai macam pendekatan, mulai dari historis, doktrinal, metodik, organik, hingga teleologis. Selanjutnya ada Muhammad Hatta. Dr. Haji Muhammad Hatta lahir pada 12 Agustus 1902
sampai 14 Maret 1980 adalah negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai wakil presiden pertama. Muhammad Hatta memiliki beberapa buku, dan beberapa buku yang dihasilkan antara lain Demokrasi Kita, Krisis Ekonomi dan Kapitalisme, Sekitar Proklamasi, dan Alam Pemikiran Yunani. Sebagai akademisi, Bung Hatta mampu dalam merangkum pemikiran-pemikiran tokoh lain dengan motif yang sangat mulia. Semasa Bung Hatta diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda ke Bovendigul, Papua pada tahun 1934, dia sempat membuat kursus filsafat untuk para tahanan. Dalam rangka tersebut, disusunlah buku Alam Pikiran Yunani. Pada bagian pengantar buku tersebut, Bung Hatta mengakui bahwa dalam pengakuan hidup yang begitu menindas akan rohani, sebagai di tanah pembuang digul, keamanan perasaan itu perlu ada. Siapa yang hidup dalam dunia pikiran dalam melepaskan dirinya daripada gangguan hidup sehari-hari. Dengan timbangan seperti itu, kami menyusun pelajaran filosofi ini. Selanjutnya ada M. Narson. Profesor Mr. Muhammad Narson lahir pada 29 Oktober 1907 dan wafat pada 28 September 1968. Beliau adalah seorang biokrat dan cendekiawan pelopor kajian filsafat Indonesia. Muhammad Narson membuat sebuah buku tentang istilah filsafat Indonesia, yang di dalamnya beliau menelusuri unsur-unsur filosofis dalam kebudayaan Indonesia. Menurut Narson, dalam bukunya, Narson menegaskan keberbedaan filsafat Indonesia dengan filsafat Barat atau Yunani kuno dan filsafat Timur, lalu mencapai satu kesimpulan bahwa filsafat Indonesia adalah suatu filsafat khas yang tidak Barat dan tidak Timur, yang amat jelas termanifestasi dalam ajaran filosofis mufakat, pantun-pantun, Pancasila, hukum adat, ketuhanan, gotong royong, dan kekeluargaan. Selanjutnya ada R. Pramono. Lahir pada tahun 1952, R. Pramono adalah salah satu seorang pelopor filsafat Indonesia. R. Pramono menempuh jenjang pendidikan kefilsafatan di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dengan sarjana filsafat. Lalu, setelah lulus pada 1976, ia meneruskan pendidikan di program Pasca Sarjana Jurusan Filsafat Indonesia di UGM pula. Dalam menggali unsur-unsur filsafat Indonesia, R. Pramono menyempurnakan kekurangan kajian Sonato yang mengkaji sebatas tradisi kefilsafatan Jawa dengan melebarkan lingkup kajian pada tradisi filsafat Batak, Minang, dan Bugis. Dalam buku itu pula, Pramono mencoba mendefinisikan ulang istilah filsafat Indonesia sebagai pemikiran-pemikiran yang tersimpul di dalam adat istiadat serta kebudayaan daerah. Jadi, baginya filsafat Indonesia berarti sebagai filsafat yang diutamakan dalam adat dan budaya etik Indonesia. Selanjutnya ada Damarjati Supadjar. Damarjati Supadjar melalui pemikiran filsafatnya telah berusaha merumuskan bentuk karakteristik filsafat Nusantara yang dilandaskan dari sistem kebudayaan Jawa. Pengaruh sistem ini melekat pada peradaban kebudayaan Jawa sehingga dapat dikembangkan menjadi pemikiran filsafat Nusantara. Pemikiran Damarjati meliputi filsafat ketuhanan yang mensinkretiskan antara Islam dengan budaya Jawa, filsafat manusia, filsafat kebudayaan, epistemologi, filsafat sosial, metafisika, kosmologi, etika, logika, filsafat politik, dan filsafat Jawa sebagai pandangan hidup. Sebagai pandangan hidup. Rumusan pemikiran filsafat Damarjati sangatlah beragam dan dilandaskan pemikiran Jawa dan Islam. Dan yang terakhir ada Soetarno. Lahir pada tahun 1929, Soetarno merupakan pengkaji filsafat Indonesia generasi kedua
di era 1980-an. Pendidikan kefilsafatan pertama kalinya diperoleh dari Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta dengan sarjana dan magister ilmu sosial dan politik. Lalu, Vrije Universitas Amsterdam dengan gelar dokter ilmu sosial dan politik. Jabatan yang pernah dipegang ialah Dekan Fakultas Filsafat UGM di tahun 1967 sampai dengan 1979. Peneliti filsafat Pancasila di Depankam atau Departemen Pertahanan dan Keamanan. Karya-karyanya yang langsung berhubungan dengan kajian filsafat Indonesia ialah Selayang Pandang tentang Filsafat Indonesia di Yogyakarta, Fakultas Filsafat Indonesia pada tahun 1981, Pemikiran tentang Kefilsafatan Indonesia di Yogyakarta, Yayasan Lembaga Studi Filsafat Pancasila dan Adi Offset di tahun 1983. Dan yang terakhir, Menuju Filsafat Indonesia, negara-negara di Jawa sebelum proklamasi kemerdekaan di Yogyakarta, Hanindita Offset pada tahun 1987. Dalam ketiga karya itu, Soeharto menyempurnakan karya rintisan Soeharto menyempurnakan karya rintisan Narson dengan menelusuri tradisi kefilsafatan Jawa dan memberikan penjabaran yang amat detail tentang tradisi itu. Baik, sampai situ saja materi tentang tokoh filsafat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.